warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita memulai dengan membaca doa dan selanjutnya akan kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Silakan ketua kelas dipimpin teman-temannya. Silakan nak. Di sini Pak Guru akan mengecek kehadirannya. Askia, adik-adik laki, Abisar, Akim, Ayla, ya, semua hadir ya? Siapa yang tidak hadir? Kenapa tidak? Oke. Sakit ya? Ya, semoga kita doakan teman kita, semoga yang sakit bisa sembuh, ya sehat kembali. Ya, baik anak-anak sekalian. Ya. Sebelum memulai pembelajaran, Pak Guru ingin bertanya, masih ingat pembahasan kita minggu lalu kita membahas tentang apa? Bagus. Ya, hari-hari atau hari? Bagus, anak-anak sudah mengingat
pembelajaran yang tentang hari kiamat. Kemudian, ya, pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang pengertian apa? Beriman kepada apa? Hari akhir serta ya jenis dan tanda-tanda hari akhir. Dari pembahasan itu telah kita peroleh gambaran tentang makna ciri-ciri apa? Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari kejadian hari akhir atau hikmah beriman kepada hari akhir. Ya, kita akan membaca tentang kejadian hari akhir. Nah, selanjutnya pertanyaannya anak sekalian, apakah anak-anak kalian pernah melihat peristiwa bencana alam seperti gempa bumi secara langsung? Ada yang ada? Di televisi yang mana itu nak? Coba. Di Sulawesi Tengah, peristiwa apa yang terjadi? Apa yang terjadi di Palu, Sulawesi Tengah? Ya, ya gempa dan tsunami, betul sekali ya. Ada gempa dan tsunami yang terjadi di sana. Sebuah peristiwa bencana alam yang terjadi di Palu. Ya. Ada yang bisa menceritakan peristiwa itu? Ada? Apa? Coba diingat-ingat, dipelajari. Ada yang bisa menceritakan peristiwanya? Ada? Coba ya, silakan. Ya, yang di situ diceritakan apa peristiwa di mana ada air yang terus-menerus datang yang apa dalam jumlah besar yang kemudian menjadi tsunami. Iya, baik anak-anak sekalian, anak-anak sudah bisa menangkap pembelajaran kita pada hari ini. Apa yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini? Selanjutnya, Pak Guru berterima kasih ya karena anak sudah bisa mengingat peristiwa yang terjadi pada hari itu. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu memahami iman kepada hari akhir, ya, dan dengan tujuannya adalah anak-anak harus mampu memahami materi ini dengan baik dan benar, yaitu satu, kejadian akhir dengan tepat dan benar. Jadi setelah mengikuti pembelajaran ini, anak-anak bisa mengikuti kejadian memahami apa? Kejadian apa? Hari akhir dengan tepat dan benar. Kedua, setelah mengikuti pembelajaran, mampu meyakini hikmah beriman kepada hari akhir dengan tepat dan benar. Baik ya. Selanjutnya, baik anak-anak, iman kepada hari akhir itu penting untuk kita pelajari karena merupakan bagian daripada akidah dalam Islam. Karena itu, beriman kepada hari akhir termasuk rukun iman keberapa? Rukun iman keberapa? Di atas ya? Coba kelima. Ya, mengetahui pengertian iman kepada hari akhir serta mengetahui jenis dan tanda-tanda hari akhir dapat menumbuhkan semangat untuk beribadah dan menyadari betapa manusia merupakan makhluk yang terbatas dan dapat berakhir dengan kematian. Iya, baik anak-anak. Pada kesempatan ini pembelajaran kita ada dua, yaitu apa? Di atas bisa dilihat. Kejadian apa? Dan yang kedua? Ya, baik, hikmah beriman kepada hari akhir. Nah, untuk melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, memasuki pembelajaran kita, Pak Guru ingin mengecek kesiapan pelajarnya. Ya, silakan dikeluarkan semua peralatan belajarnya.
Ya, anak-anak mempersiapkan ya buku, pulpen, ya bisa dipersiapkan, dikeluarkan ya. Ya, ya. Kalau ada yang bawa handphone bisa, boleh dikeluarkan handphonenya. Oke, dikeluarkan handphonenya. Boleh untuk membantu pembelajaran. Handphone dalam belajar, oke ya? Ya. Baiklah anak-anak, untuk memasuki kegiatan ini dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan membaca buku yang terdapat pada pembelajaran kelas 5 yang ada pada halaman 157. Silakan anak-anak sekalian membuka buku pelajarannya. Ya, dibuka. Oke, yang pelajaran 5 halaman 157. Ya, silakan dibaca dulu itu, Nak. 157, Nak. Ya, silakan. Ya, bagi yang punya handphone bisa membaca melalui buku digital. Tapi karena di sini kita sudah punya buku yang ada di depan kita bisa buka pada halaman 157. Silakan kalian baca dulu, Nak. Selanjutnya kita akan melanjutkan dengan menonton video pembelajaran yang terkait dengan hari kiamat. Oke, kita langsung simak videonya ya. Oke, nah, aku minta kalian menyimak dengan sesama dan nanti kalian mengambil pelajaran dari video yang kita tonton. Ya, silakan ya. Semua boleh memberikan catatan apa yang kalian pelajari ya nanti di dalam video. Oke, Pak Guru minta supaya semua konsentrasi ya. Semua mengamati. Oke? Di saat bola mata terpana, di saat bulan menjadi gelap, dan di saat matahari dan bulan bersatukan, di saat itulah orang-orang akan berkata, apakah tidak ada tempat untuk melarikan diri? Tidak. Tidak ada tempat untuk melarikan diri dan berlindung. Pada hari itu satu-satunya naungan adalah di bawah naungan Tuhan. Hari penghakiman, hari
hari yang ditunggu semua orang dengan rasa takut dan penasaran. Untuk video ini kami telah melakukan penelitian mendalam dan membuat persiapan. Kami menulis naskah, mengisi suara, serta membuat montasinya. Kami kanal Nirlaba yang bebas iklan, sebuah tim sukarelawan untuk menyebarkan kebenaran. Jika kamu ingin mendukung perjuangan kami menyebarkan kebenaran, kamu bisa subscribe kanal kami dan bergabung untuk berjuang bersama kami. Meskipun kita tidak tahu kapan, kita tahu hari kiamat sudah dekat. Bagaimana bisa? Karena ada banyak hadis terkait hal ini. Rasul SAW menjelaskan bahwa akan muncul beberapa kejadian sebelum dimulainya hari kiamat. Lalu apa saja kejadian-kejadian itu? Kamu akan terkejut setelah tahu apa saja kejadian tersebut. Mari kita membahas tanda-tanda yang menunjukkan bahwa kiamat sudah dekat. Apabila langit tenggelam, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan, dan apabila lautan dijadikan dua, dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, maka setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya. Surah Al-Infitor ayat 1-5. Apakah kamu takut jika hari kiamat sudah dekat? Kapan hari itu akan datang? Renungkan setiap tanda-tanda berikut ini. Tanda ini menunjukkan seberapa dekat kita dengan hari akhir. Beberapa tanda ini akan muncul sebelum hari kiamat. Tanda-tanda ini pelanggaran nyata perintah agama oleh manusia atau kebutuhan moral. Tanda-tanda ini akan muncul seiring kita mendekati akhir zaman. Dan mau tidak mau akan tetap terjadi. Ini disebut tanda-tanda besar. Pertama, kita akan bahas tentang tanda-tanda kecil, kemudian tanda-tanda besar. Tanda pertama adalah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Rasul SAW kita diutus ke dunia ini untuk memperingatkan manusia dan membawa kabar baik tentang surga. Sebagai Rasul terakhir yang diutus, lahirnya Rasul terakhir dianggap sebagai tanda utama dari tanda-tanda kecil. Tanda lainnya adalah manusia akan lupa pentingnya kitab suci Al-Quran. Bagaimana menurutmu? Apakah perlu dipertanyakan bahwa hal ini sudah terjadi? Sebagian besar dari kita memiliki Al-Quran, kitab yang paling penting dalam hidup kita. Hanya sebatas menyimpannya saja, ya kan? Kalau kita menanyakan pada diri sendiri, kapan terakhir kali kita membaca Al-Quran, kita akan menyadari bahwa kita sudah lupa betapa pentingnya. Dosa-dosa besar seperti zina dan minum alkohol akan menyebar. Akan ada minuman keras dalam berbagai nama. Beberapa akan dianggap halal atau legal. Perbuatan cabul dan mesum akan menjadi-jadi. Kekejian akan meningkat. Pria akan cenderung kepada pria, dan wanita akan cenderung kepada wanita. Kikir dan serakah menyebar. Hubungan antar saudara akan rusak. Kita merasakan beban tanda-tanda ini paling berat saat Idul Fitri, kan? Bagaimana menurutmu? Yang tua tidak sayang kepada yang muda, dan yang muda tidak hormat pada yang tua. Angka perceraian dan jumlah anak lahir di luar nikah akan meningkat pesat. Kegiatan jihad dan khotbah akan ditinggalkan. Hanya ilmu pengetahuan dan keagamaan yang dipelajari. Renungkanlah baik-baik. Sejak kecil kita hanya belajar beberapa konsep dalam pelajaran agama. Kita pergi ke masjid saat liburan, belajar baca kitab suci Al-Quran. Hanya itu pengetahuan agama yang kita punya. Hukum alam akan terganggu. Banjir, gempa bumi, malapetaka seperti kebakaran akan meningkat di dunia. Tambang-tambang akan hancur. Pembunuhan akan meningkat. Gedung-gedung tinggi akan dibangun. Qadar atau takdir dan akhirat akan disangkal. Sudahkah kamu sadari ini semua? Hampir semua tanda-tanda kiamat sudah terjadi. Jika tanda-tanda ini sudah terjadi, itu artinya hari kiamat sudah dekat. Manusia sudah memasuki tahap akhir. Baiklah, Nana, sekarang
kita akan melanjutkan kegiatan berikutnya, yaitu diskusi kelompok. Nah, karena itu Pak Guru akan membagi kalian dengan 3 kelompok. Silakan kalian berhitung 1 sampai 3. Yang nomor 1 nanti gabung dengan kelompok 1. Yang nomor 2 gabung dengan kelompok 2. Yang nomor 3 gabung dengan kelompok 3. Oke? Semua suaranya harus nyaring ya, Pak Guru setuju. Mulai dari atas. 1, 2, 3, 1. Ya. Habis bunyi lompat. 1, 2, Ayla. 2, 1. Oke. Silakan bergabung yang kelompok 1 bergabung ke sini. Kelompok 2 di sini dengan kelompok 3 di sebelah sini. Oke, silakan. Silakan ya. Kelompok 1 tidak bergabung di sebelah sini. Silakan. Silakan. Kelompok 1 yang kelompok 2 gabung di tengah. Ya, silakan. Gabung. Kelompok 2 silakan. Ya, silakan gabung di masing-masing kelompoknya. Ya, silakan. Oke, nah apa di sini lah tuh, di sini. Oke, ada semua ya. Semua sudah gabung di masing-masing kelompoknya? Sudah ya? Oke, baik. Kalau semua sudah bergabung di kelompoknya. Ya, silakan satu orang dari masing-masing kelompok maju mengambil nama kelompoknya. Kelompok 1 silakan. Kelompok 1. Kelompok 2. Ya, depan nih mejanya ya. Kelompok 3. Ya, bukan. Ya, taruh di situ mejanya masing-masing ya. Silakan ya. Oke, supaya dilihat. Oh, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke. Ya, semua sudah? Sudah semua kelompoknya sudah ya? Oke. Nah, masing-masing anggota kelompok nanti Pak Guru bagikan KPD-nya untuk menjawab soal yang ada di dalam pertanyaan ini, ya. Ya, untuk kelompok 1 silakan maju ke depan ambil. Silakan ya, satu orang. Silakan. Ya, oke. Kelompok 2. Ya, oke. Kelompok 3. Oke, silakan ya. Ya, silakan. Kalian berdiskusi untuk menjawab siapa yang menulis, siapa yang mencari jawaban itu. Ya, silakan. Nanti muncul satu orang nanti yang bacakan jawabannya juga. Oke? Ya, kerjasama. Ya, silakan. Satu. Ya. Oke, bagi tugas ya, bagi tugas.
Saya persilakan kepada kelompok 1 untuk menampilkan hasil diskusinya. Saya persilakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, diskusi kelompok 1. Apa saja kejadian pada lahir, munculnya Imam Mahdi dan munculnya Rasulullah Nabi dan terbitnya matahari dari barat. Mengapa kita perlu mengetahui peristiwa lahir dan neraka dan kafir orang yang tidak salah dan masuk? Ya, bagaimana kelompok 2? Ada yang mau dipertanyakan? Kenapa ada kanan? Kurang keras. Oke, diulang lagi pertanyaannya dengan jawabannya. Kasih keras-keras. Silakan. Kenapa ada kanan? Ya, menurut kelompok 2 dikasih keras dulu supaya bisa lebih jelas. Oke, ulangi. Ya, mulai dari nomor 1. Silakan. Apa saja kejadian pada hari akhir, munculnya Imam Mahdi dan munculnya Rasulullah Nabi dan terbitnya matahari dari barat. Mengapa kita perlu mengetahui peristiwa akhir, neraka dan orang yang tidak sholat di masjid? Oke. Apa? Bagaimana kalau menurut kelompok 2? Yang benar bagaimana? Yang nomor jawaban yang benar bagaimana? Ya, menurut kelompok 2. Ya, tidak. Oh, bukan soalnya. Dibuka jawabannya nomor 2. Ya, oke, tidak apa-apa. Oke, namanya kita berdiskusi anak-anak, boleh dengan pendapat kita masing-masing. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya, saya persilakan kelompok 2 tampil. Ya, kelompok 3 simak dan beri tanggapan. Konsentrasi ya. Oke, silakan. Ya, tambah suaranya nak. Dengan cara melakukan amal baik dan amal buruk. Ya, bagaimana kelompok 3? Keras-keras suaranya, Pak. Suaranya ditambah lagi. Ya. Yang lain menyimak lah ya, menyimak. Ya, silakan. Ya. Hmm. Ya, bagaimana kelompok 3? Ada tanggapan? Ada tanggapan? Ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada kita beri aplaus untuk kelompok 2. Silakan. Ya, selanjutnya kelompok 3. Silakan kelompok 3 untuk tampil. Siap-siap kelompok 1 untuk menanggapi. Silakan ya. Silakan ya. Tampil, tidak apa-apa. Dibaca soalnya dulu. Ya, gimana? Menurut kelompok 1? Ya, tambahin surat volumenya coba. Supaya dengar teman kelompok 1. Silakan. Saya saja kita bisa menunjukkan sikap beriman kepada hari akhir di tempat beribadah amal. Bagaimana? Ada yang sudah menemukan jawaban yang lain atau berbeda? Beri tanggapan dari hasil bacaan dan pengamatan terhadap video tadi. Tidak ada. Oke, kalau sudah tidak ada. Baik. Ya, informasi Al-Quran tentang hari kiamat di sini ada beberapa informasi, yaitu apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban berat yang dikandungnya, manusia bertanya mengapa bumi seperti ini.
Karena sesungguhnya Tuhan telah memerintahkan yang demikian itu kepadanya. Pada hari itu bermacam-macam upaya diperlihatkan kepada mereka, balasan atau pekerjaan mereka. Ya, ini informasi tentang hari kiamat. Ini ada di dalam surah apa? Bagus Peter, Al-Qari'ah, surah Al-Qari'ah. Di sini ada hari kiamat. Al-Qari'ah itu artinya hari kiamat. Tahukah kamu apa hari kiamat itu? Pada hari itu manusia adalah seperti anak-anak yang pada hari itu apa? Seperti anak-anak yang berterbangan. Nah, oke, sekarang selanjutnya kita lihat. Sini ada beberapa nama-nama hari kiamat. Oke, semua fokus ya. Fokus ya, kita kembali ke fokusnya. Oke. Hari kiamat, nama-nama hari kiamat. Di sini ada Qiyamul Qiyamah, hari kebangkitan, Yaumul Akhir, hari akhir, Yaumul Fasal, hari keputusan, Yaumul Fat, hari pengadilan, Yaumul, hari pengumpulan, hari keluar, saat waktu, hari akhir, hari perhitungan, hari perpisahan, hari kekekalan, dan hari kebangkitan. Nah, masih ada lagi. Di sini ada hari penyesalan, hari terbukanya aib, dan bencana yang terjadi pada hari kiamat. Nah, peristiwa yang berhubungan dengan hari kiamat di sini ada disebut dengan Yaumul Barsah, alam kubur. Alam kubur. Yang kedua Yaumul Ba'ats, yaitu tentang, dengar ya, anak-anak, pada saat Pak Guru memberikan penguatan, kalian bisa memberikan catatan-catatan supaya kalian tahu apa nanti pembelajaran kita. Kemudian Yaumul Hisab atau Yaumul Misab, hari perhitungan amal perbuatan manusia. Sirat atau jembatan mustaqim, surga tempat kembalinya orang beriman, dan neraka tempat kembalinya apa? Bagi orang-orang yang apa? Ingkar kepada iya, bagus. Ya. Ini tahapan-tahapan hari kiamat ya, kita lihat di sini. Perjalanannya. Ya, ini perhatikan. Pertama, terjadi ditiupnya sangkakala, bunyi trompet sangkakala. Kemudian kedua, ditiup kembali. Yang terjadi Allah. Ya, jadi semua manusia yang sudah mati tadi dibangkitkan kembali. Ketiga, terus kemudian ya ditimbang amal perbuatannya, yang mana yang berat, kemudian melewati apa? Siratal mustaqim atau jembatan sirat untuk menuju mana? Nah, di sini kalian nanti akan ketahuan mau masuk di mana, surga atau neraka. Nah, ini kita bisa lihat dari kehidupan manusia ya. Kita lihat. Ya, ini perjalanan manusia. Iya, kita bisa lihat ya. Iya. Yaumul Jasa ya. Iya, di sini alur perjalanannya. Iya. Di sini mulai dari alam dunia, kita masuk di alam dunia atau kiamat. Nanti ini kalau menjadi perantara kita masuk ke alam kebangkitan. Ini. Selanjutnya masyar, tempat berkumpul. Kemudian ditimbang. Di sini di jasa apa ini? Tempat apa? Catatan amal. Mizan, ditimbang yang mana yang berat. Ya. Terus di sini nanti akan masuk di neraka atau di surga. Oke? Nah, di sini ada alur kehidupan manusia. Ada Yaumul Ba'ats, ada Yaumul Mahsyar. Pengertiannya seperti di atas. Yaumul Ba'ats hari kebangkitan, Yaumul Mahsyar hari berkumpul. Iya.
Yaumul Hisab hari perhitungan, Yaumul Mizan hari pertimbangan amal. Ya, kalian bisa lihat ya. Ya. Sini ada ujian. Jembatan sebelum surga. Fungsi beriman kepada hari kiamat. Apa? Kalian bisa baca sama-sama. 1. Lebih. 2. 3. 4. 5. 6. Anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang kejadian hari akhir dan iman beriman kepada hari akhir. Dan sekarang, siapa yang bisa menjelaskan secara singkat tentang materi kita? Siapa yang bisa menjelaskan? Siapa? Silakan. Materi kita pada hari ini tentang apa? Ya, kehidupan alam semesta itu apa? Hancur. Ya, antara kehidupan alam semesta itu singkat. Ya, oke ya. Nah, selanjutnya apa yang dilakukan manusia di yaumul mahsyar? Apa tadi yaumul mahsyar? Berkumpul. Ya, bagus. Ya, bagus. Nah, sekarang Pak Guru akan bertanya kepada kalian tentang apa yang gambaran kejadian hari akhir. Ada yang bisa menjelaskan? Ada kehancuran. Apa lagi? Hah? Ada yang musnah, ada yang punah. Apa lagi? Orang yang mengamalkan perbuatannya dengan bertobat. Nah, refleksi. Pertanyaannya, apakah kalian mengetahui kejadian apa saja yang terjadi pada hari akhir? Ya atau tidak? Ya atau tidak? Oke. Apakah kalian sudah mengetahui nama-nama lain dari hari akhir? Ya atau tidak? Ya, berarti masih ada yang belum tuntas. 3. Apakah kalian sudah mengetahui kalimat yang diucapkan ketika manusia meninggal dunia? Ketika manusia meninggal dunia, apa yang diucapkan pertama kali? Manusia meninggal dunia, kita mendengarnya dengan ucapan apa? Iya, nilai apa? Ya, nilai wa nilai larajim. Bagus, berarti kalian sudah mengetahuinya. Yang ketiga, apakah kalian sudah tahu manfaat beriman kepada hari akhir? Sudah? Ya atau tidak? Ya atau tidak? Apakah kalian sudah bisa menunjukkan contoh sikap beriman kepada hari akhir? Ya atau tidak? Ya atau tidak? Ya, bagus anak-anak sekalian, kalian sudah bisa menunjukkan pengetahuan terhadap materi kita. Selanjutnya, anak-anak bisa harus mengerjakan tugas di rumah, yaitu selanjutnya anak-anak kalian akan membuat tugas, membuat resume atau catatan kecil atau ringkasan dari materi kita hari ini, dan selanjutnya akan dikumpul pada pertemuan berikutnya. Ya, oke. Ya, baiklah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa untuk pertemuan selanjutnya. Dan sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas maju berdoa. Oke, silakan.
adik-adik. Ya demikianlah anak-anak pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa pertemuan selanjutnya. Tetap semangat. Ya.